bentar. Oke, sharing the topic direction ya. Member group 11 ya. Member group 11 Adila Dia Basma and then Dwi Winarni and also Salman Al Ghifari. Okay, which is please. Yeah, good afternoon, everyone, and welcome to our presentation. Yes, First of all, let me thank you all for coming here today. And let me introduce ourselves. I'm Dwi Winarni, and my partners Adila Dia Basma and Salman Al Ghifari. So in this lesson, we would like to study about direction. So well, Adila would like to starting this topic. Adila, let's get started. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dwi, please slide next slide. Yeah. Definition definition of direction, arah, petunjuk, tujuan. The path that something or someone takes to move, the management or guidance of someone or something. The next, giving direction. Giving direction yang pertama ada go straight, itu jalan yang lurus. Ada turn left, itu belok kiri. Turn right, belok kanan. Along, itu sepanjang jalan. So, turn around itu putar balik. Opposite or across from, itu berhadapan. Next to, di samping. Okay, ya. Saya lanjutkan. So this is vocabulary of giving direction. Ada beberapa ya. Yang pertama ada go straight, itu go straight jalan lurus. Turn left belok kiri. Turn right belok kanan. Along itu sepanjang jalan. Dan juga ada go cross seberang. Turn around itu berputar balik. Opposite or across from itu saling berhadapan. Terus itu sebelah atau di samping. Between di antara, jadi di antara dua tempat sini. Terus ada on or at the corner, itu di pojok. Around the corner, di sekitar sudut. Last, go past itu melewati. Okay, next to preposition for direction. Di sini ada some vocabulary
seperti on itu di artinya jadi di suatu jalan gitu atau di suatu tempat. Across from itu berhadapan, next to itu sebelahan, and then behind itu di belakang, between di antara dua tempat, and near itu berdekatan. And move on to example preposition for direction. Jadi di sini ada contoh dari yang tadi ya, beberapa vocabulary. Nah di sini ada there's a map, map dari suatu daerah ya misalkan. Terus di sini ada number 1, Davis drugstore is on Second Avenue. Jadi di sini ada prepositionnya yaitu on, karena di sini ya nomor 1 itu kan toko obat Davis drugstore-nya itu di jalan Second Avenue gitu, di jalan raya kedua. Jadi dia makanya on. Terus number 2, the post office is next to hospital. Nah, jadi nomor 2-nya di sini itu kantor posnya ada di sebelah ya, di sebelah si rumah sakit. Nah, jadi untuk menyatakan di sebelah itu dengan next to ya, dengan kata next to. Terus number 3, the bookstore is on the corner of Second Avenue and Center Street. Nah, jadi di sini bedanya ya on doang di sini. Nah, nomor 1 dengan on the corner itu karena kan dia dari nomor 3 nih ya, tempatnya itu di pojok, dan di pojok di antara dua jalan Center Street and Second Avenue. Ya, nah terus kalau misalkan mau menyatakan di pojok atau on the corner of itu harus harus memakai dua jalan gitu, Terus number 4 I'm sorry, ini slide-nya nggak jalan ya. Iya, yang nggak jalan, bentar. Hold on. Oke. Bentar. No freeze kan ada sih. Bentar. Oh wait, second. Oke, lanjut. Di sini nomor 4 ya, di nomor 4, di tempat nomor 4 ini ada movie theater. The movie theater is between the park and favorite shoes.
Nah, di sini memakai proposisi between karena si movie theater ini ada di antara dua tempat, yaitu Park Street and favorite toko sepatu. Nomor 5, the parking lot is across from the department store. Jadi di sini nomor 5, parkirannya itu di seberang jalan toko serba gitu. Jadi cross form itu, jadi dia tuh di tengah-tengahnya ada jalan, jadi di seberang jalan department store. Ya, next vocabulary di tentang tempat dan juga lampu dan juga nama jalan ya, jalan lalu lintas. Nah, di sini ada beberapa, misalkan di tempat, kalau misalkan kita mau nanya tempat itu biasanya kayak kita nanya tempat rumah sakit gitu, rumah sakit itu hospital, and police station, terus atau nanya bank or post office. Kalau toko buku itu bookstore, terus perpustakaan library, juga ada mosque and factory, atau juga nanya pemberhentian bus itu namanya bus stop. Dan terus kalau misalkan mau nanya, kalau misalkan kita memberikan arah jalan itu kayak di sini ada roundabout, terus ada underpass. Roundabout itu jalan bundaran gitu ya, jalan bundaran. Terus ada crossroads, itu ada perempatan. Juga street light itu lampu lalu lintas, dan road sign, ada tanda jalan. Terus next slide-nya itu akan dilanjut oleh Salman, page number 7. Oke, Dwi Winarni, skip dulu, digantikan dengan yang lain. Ya, skip. Ya, di mute. Oke, next. Selain Dwi siapa? Salman Al-Ghifari, Bu. Ya, oke. Salman Al-Ghifari, open cam, please. Okay, Salman Al-Ghifari, would you please asking for the direction? Yes, ma'am. Asking for direction. When you ask for direction, remember above all to be polite. The start by saying one on the following process. Jadi di sini dulu. Jadi di sini ketika kita meminta arah atau tujuan, maka ingatlah bahwa kita harus bersikap sopan santun. Jadi mulailah frasa dengan mengucapkan frasa di bawah ini. Itu contohnya, hello, can you help me please? Good morning, may I ask for some help? Excuse me, could you help me? Yang artinya yaitu, hello, dapatkah Anda membantu saya? Selamat pagi, bolehkah saya meminta bantuan? Permisi. Jadi ketika kita meminta satu petunjuk atau arah, misalkan ketika kita sedang berada di jalan, maka kita harus menggunakan tata bahasa yang sopan. Biasanya kalau di Indonesia menggunakan
selamat pagi atau selamat menggunakan selamat pagi atau selamat malam atau hello, atau kalau dalam orang-orang Jawa biasanya tuh mengucapkan maaf dulu, kata maaf dulu, biasanya kan gitu. Yaitu yang kedua yaitu when you have someone's attention, you can ask for help to reach your destination. You can do the by using one of this process. Saya terjemahkan dulu biar paham. Setelah kita mendapatkan perhatian atau meminta perhatian dari seseorang, ketika misalkan kita sedang di jalan, kita harus meminta perhatian dulu. Ketika kita dapat meminta bantuan untuk mencapai tujuan Anda, maka kita dapat menggunakan frasa di bawah frasa berikut ini, yaitu contoh, could you tell me how to get to the bank? Do you know where the museum is? We can find the subway station. Is it near here? Where can we find a park near here? Artinya, apa tadi? Dapatkah saya tahu menuju ke bank? Dapatkah Anda memberikan tahu bagaimana saya menuju ke bank? Yang kedua itu boleh tahu di manakah museumnya? Ketika kita tidak dapat menemukan stasiun kereta di bawah, apakah dekat sini? Di manakah kita bisa menemukan taman di dekat sini? Bagian yang ketiga yaitu if you're not sure you are going in the right direction, you can make sure by asking, are we on the right route to the center? Is this the right way to the mall? What's the best way to get to the airport? Kita di bagian ini penjelasan ini, ketika kita tidak dapat mengerti ketika bertanya atau kurang penjelasan dari jawaban si seorang, maka kita dapat memperjelasnya atau memastikan bertanya kembali dengan atau kalimat penegasan agar kita lebih paham dengan jawaban dari orang tersebut. Next slide coba. Slide-nya. Giving direction. In the same way that you need to ask direction when you travel abroad or a journey visiting your city, make ask you direction, and what better way to practice English than to have them. Here are some common phrases you can use. Ya, giving direction atau memberi petunjuk arah. Ketika pembahasan yang di atas tadi, yaitu menanyakan arah,
kita menanyakan arah yaitu ketika kita sedang bepergian. Nah, sedangkan di pembahasan giving direction atau memberi petunjuk arah, yaitu dengan cara yang sama menanyakan arah ketika kita sedang bepergian ke luar negeri. Atau ada orang asing yang menanyakan arah kepada kita, maka cara yang baik untuk menjawab dengan bahasa Inggris yang baik adalah dengan menggunakan frasa berikut ini, yaitu go past the cinema atau past the cinema, go along this road, go straight on ahead, stay on this road, then turn, go through the tunnel, turn left off the process, take the second right, it's on your left. You all see in front of you. It is on the other side of the road. You are going the wrong way. Dengan penjelasan ini tadi sudah ya dijelaskan bahwa giving direction yaitu memberikan petunjuk arah ketika ada seorang asing yang bertanya kepada kita, entah itu sedang liburan ataupun sedang berkunjung ke negara kita misalkan, maka jawablah dengan ini, yaitu satu, melewati bioskop atau ikuti jalan ini, jalan lurus atau jalan ke depan, jangan berbelok, pergi melewati terowongan, belok kiri di persimpangan jalan, ambil kanan kedua, itu di sebelah kiri Anda akan melihat di depan Anda, itu di sisi lain atau di seberang jalan, dan Anda salah jalan. Next slide. Giving direction. Giving direction, please go down this street, go down or second block, then turn left and the traffic light. After that, go straight on Mawar Street until you get to the Melati Street. When you get to the Melati Street, turn left, right again. Then stay in Melati Street for about X meter. The cinema is on your left next to the BRI Bank. Jadi giving direction di sini bahasanya itu perbedaan antara giving direction yang di atas dengan yang ini, yaitu di sini kita dengan cara di sini kita disuruh memberikan arahan ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita. Kalau yang di atas tadi, yang penjelasan sebelumnya yaitu untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Kalau yang di bawah ini, kalau yang sekarang dibahas itu adalah untuk memberikan arahan atau memberikan penjelasan ketika si penanya tidak paham dengan penjelasan kita. Contoh artinya itu pertama turunnya atau ikuti jalan ini, lalu turun ke blok 2, kemudian belok kiri ke lampu lalu lintas atau lampu merah itu, lurus saja di jalan Mawar hingga sampai di jalan Melati, belok kiri atau kanan lagi. Kemudian tinggal di jalan Melati sekitar 8 meter, bioskop Anda ada di sebelah kiri, di sebelah Bank BRI. Oke. Oke, akan dilanjutkan sama Saudara Wina. Ini di bagian conversation. Ini dialog antara saya dengan Salman. Excuse me, I'm afraid I can't find a petrol station. Do you know where one is?
Yeah, Salman, the answer is this one near here. So, how do I get there? And Salman said, at the bus stop, take the first right and go straight on. It's opposite the shopping mall. Great, thanks for your help. And Salman said, you're welcome. Terus di sini conversation untuk ada yang bertanya tentang arah dan juga jawaban tunjuk kepada si penanya. Jadi penanyanya ceritanya kayak travel gitu. Terus orang yang di daerah situ menjawab petunjuknya. Ya, ya Salman akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Salman The concern, the concrete hall is between the cinema and the hotel. Blah blah blah. The right of the street. Number 3. The market is blah blah blah. The middle of the street. Number 4. The bank is the bank is at the end of the road. On the left hand side, blah blah blah, the library. Number 5, the football ground is the right, blah blah blah, the police station. Number 6, the coffee is the first building of the left, blah blah blah, the street. Silahkan kepada teman-teman bagi ada yang mau menjawab pertanyaan tadi. Yes. Silakan. yes, it's correct. Next answer is Lydia dong. Nomor 3 ya. Number 3. The market is in the middle of the street. In. Yeah, the right answer. Jadi the market is in the middle of the street. Jadi pasar itu ada di tengah-tengah jalan.
pertanyaannya nomor 4. Salsa biar Rosada jawab nomor 4 ya. Oke, ganti aja. Nomor 4. Oh ya, si Salsa nggak hadir ya. Nomor 4 dijawab sama Wahyu Handira. Please answer the number 4. Yeah, the bank is at the end of the road on the left hand side and support the library. Ya, nomor 4 itu the bank. Jadi banknya itu di sini ya. Bank is at the end of the road on the left hand. Jadi dia di sebelah kiri si orangnya. Terus dan dia itu ada di sebelah behind library. Oh ya, opposite nomor 4 itu opposite ya. Terus nomor number 5 Amel minta tolong jawab nomor 5 ya. Okay, I will answer number 5. The football ground is on the right, beside the police station. Oke, jadi jawabannya behind. Jadi football ground-nya itu ada di sebelah kanan si apa sih, police station. Oke, number 6 dijawab oleh siapa nih? Oleh Aisyah ya. Okay, I will answer number 6. The cafe is the first building on the left, next to the crutch. Yeah, the right answer. Nice answer, Aisyah. Jadi nomor 6 itu the cover is the first building. Jadi dia di awal dari di awal tempatnya di nomor pertama, di sebelah kirinya si orang ini. Terus sebelahnya itu crutch. Oke, next move on ke reading question. Ini soal TOEFL
Jadi walaupun sebenarnya nggak terlalu sama, misalnya nggak terlalu berkaitan dengan teori, dengan topik tadi, cuman ada kata yang sama, maksudnya kata yang berkaitan dengan preposition for direction. Nah, di sini theory about the movement of the continent have evolved over time as the ability to conduct scientific study of the continent has improved. Thus, today's theory of plate tectonics, rather than contradicting its prediction, there is a root in the older theory of continental drift. According to the theory of continental drift, the continents are not fixed in position but instead move slowly across the surface of the earth, constantly changing its position relative to one another. This theory was first proposed in the 18th century when mapmakers noticed how closely the continents of the earth fit together when they were much apart. It was suggested then that the present day continent had once been one large continent that had broken up into pieces which drift apart. Today, the modern theory of plate tectonics has developed from the theory of continental drift. The theory of plate tectonics suggests that the thrust of the earth is divided into 6 large and many small tectonic plates that drift on the lava that composes the inner core of the earth. These plates consist of ocean floor and continents that quite probably began breaking up and moving relative to one another more than 200 million years ago. Nah, jadi ini itu tentang lempengan tektonik. Jadi yang pertama ini itu artinya teori tentang pergerakan dunia telah berkembang dari waktu ke waktu karena kemampuan untuk melakukan studi ilmiah tentang benua telah meningkat. Dengan demikian, teori lempengan tektonik ini teori lempengan tektonik ini bukannya bertentangan dengan pendahulunya, tapi berakar pada teori pergeseran benua yang lebih tua. Di sini lainnya. Yang keempat, menurut teori pergeseran benua tidak tetap pada posisinya, melainkan bergerak perlahan melintas permukaan bumi terus-menerus berubah posisinya relatif terhadap satu sama lain. Teori ini pertama kali diusulkan pada abad ke-18 ketika pembuat peta memperhatikan seberapa dekat benua-benua di bumi saling cocok ketika mereka dicocokkan. Saat itu disarankan bahwa benua-benua saat ini pernah menjadi satu benua yang besar yang telah pecah menjadi potongan yang terpisah. Yang ke-10, saat ini teori tektonik lempeng modern telah berkembang dari teori pergeseran benua. Teori tektonik lempeng menunjukkan bahwa Karakartus terbagi menjadi 6 lempeng tektonik besar dan kecil yang melayang di atas lava yang menyusun inti dalam bumi. Lempeng ini terdiri dari dasar laut dan benua yang kemungkinan besar mulai pecah dan berada relatif satu sama lain dari 200 juta tahun yang lalu. Multiple choice-nya di sini ada yang pertama the topic of the passage yang tadi itu yaitu the development of ideas about the movement of the Earth's surface. Terus yang kedua itu the passage test that the theory of continental drift developed as a result of. Jadi teori continental drift tadi berdasarkan result yaitu jawabannya yang be the work of map makers. Terus number 3, which of the following is not true about the theory of plate tectonic. Jadi yang mana yang tidak
mengikuti tentang teori kelempengan tektonik yang tadi, itu jawabannya D. It was proposed by mapmakers. Jadi lempengan tektonik tadi itu tidak berdasarkan usulan mapmakers, tapi berdasarkan penelitian dari sebelumnya. Nomor 4, according to the passage, what constitutes a tectonic plate? Di jawabannya itu di the surface of the land and the floor of the oceans. Jadi tectonic plate itu apa? Masih kelempengan tektonik itu apa? Yaitu permukaan tanah dan juga dasar laut. With the organization of the passage, jadi yang mana yang mengikuti gambaran yang terbaik dari bagian tadi, dari pesan tadi, yaitu jawabannya yang G, one hypothesis is developed from another, yaitu bahwa yang bagian tadi itu adalah berdasarkan hipotesis yang berkembang dari teori yang lain. Okay, so that completes our presentation. Thank you for listening. Okay, guys, thank you so much, Dwi Winarni and any others. Okay, direction in apa ya? Sebentar. Wait a moment. Okay. So, sebentar. Sini. Wait a moment. Yes. So. Just a moment, please. Copy. Okay. So, direction. In direction behind, yeah. Turn left, turn right, next to, across from, and between, on, at the corner. And then so, across from, and then next to, on, behind, and between, near, and preposition, ya. Example, ini bagus sekali gambarnya, Anda pintar sekali ya, oke. David Ralston is on second bench. Nah, this is straight and even the vocabulary ya. In the city itu adalah di kota. Nah, the place itu adalah tempatnya, apakah di school, library ya, library, and then bookstore, post office, pharmacy, and hospital. Yeah, bus stop and airport and train station, police station, and bank, and then factory, public, yeah, no school, and hotel. This is the next across-nya giving a direction-nya, the cinemanya ya, di apa sinema itu bioskopnya ya. Nah, this is for example the direction. And then so exercise ini yang paling saya suka, the exercise yang ini nih. Bank, post office ya, railway station, cafe ya, and then market. Nah, ya, barcode the slide berapa ini ya? Page 11 loh. Nah, ini teka-teki nih, kan lucu ya bentuknya ya. Nah, okay. Ya, I like it. Okay, thank you so much. And then reading question, okay? Thank you. Nah, di sini ada reading questionnya. Nah, ini nanti apa ya?
text reading itu seperti ini bagus. Ada berapa page tuh ya. And line ya, line 5, terus apa lagi nih? 10 ya. 1, 2, 3. 3 paragraph. Yes, good job ya. 3 paragraph and line 10, 11, 12, 14, 15. Bagus. Ada 3 paragraf dan 15 baris. Oke, Dwi Winarini, good job ya. Sangat bagus sekali. And the questionnya ya, oke, number 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good job. Nanti saya suka ini yang seperti ini ya. Boleh ada lagi nanti the reading text-nya, boleh. Ini kan baru multiple choice-nya 1 ya, reading question-nya ini boleh, ini reading question 1, reading question 2, reading question 3, boleh ditambahkan lagi. Ini kan Dwi ini baru 1 ya, betul nggak? Betul, reading question-nya baru ini saja kan? Iya. Langsung nah, ya nggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran. The next week grup ini others, grup yang lain boleh ditambahkan reading 1, reading 2, and reading 3. The multiple choice-nya 5 question, 5 pertanyaan saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ya seperti ini. 1 reading, multiple choice-nya adalah 5 question. Udah, enough. Ya, jadi nanti nilainya akan bertambah lagi. Tapi ini sudah bagus kok. Oke? Maybe question? Enough ya? Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Sekali lagi, good job for chapter apa nih? Chapter 11 ya. Grup Dwi and Adila and Salman Al-Ghifari. Okay, thank you for your attention. Say together, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.